untuk menolak rapat yang dilakukan oleh Disnaker Kota Semarang. Karena Disnaker Kota Semarang itu dalam undangannya dia itu ingin mensosialisasikan peraturan PP 35, yang mana peraturan PP 35 itu adalah turunan dari Omnibus Law. Ini menarik. Buruh membubarkan acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di Hotel Pandanaran. Acara yang dibubarkan itu bertajuk konsolidasi bersama dalam rangka menyamakan persepsi regulasi ketenagakerjaan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Para buruh awalnya menggelar unjuk rasa di depan hotel, kemudian mengancam masuk ke dalam hotel apabila konsolidasi tetap dilakukan. Akhirnya, Ketua Disnaker Kota Semarang dan sejumlah pemateri konsolidasi keluar menemui massa dan bersedia menghentikan acara. Buruh menilai kegiatan yang diselenggarakan oleh Disnaker Kota Semarang tersebut melanggar konstitusi sehingga harus dibubarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait dengan permasalahan perburuhan, tentu saja adalah permasalahan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Langkah elemen buruh di Semarang yang membubarkan sosialisasi harus dibaca sebagai langkah maju. Ini bukan berarti buruh anti diskusi, apalagi alergi dengan dialog sosial. Lebih dari itu, melalui aksi ini, buruh hendak mengatakan agar Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya tidak dijalankan. Terlebih yang berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Dalam pandangan buruh, Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya sangat merugikan. Terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa kita kenal sebagai karyawan kontrak, saat ini tidak ada lagi batasan mengenai periode kontrak kerja, sehingga buruh bisa dikontrak berulang kali tanpa ada pengangkatan menjadi karyawan tetap. Sementara dari sisi alih daya, tidak ada lagi batasan mengenai pekerja inti dan penunjang. Dampaknya, outsourcing bisa digunakan di semua jenis pekerjaan. Dari sisi waktu kerja, belet ini juga menerapkan waktu kerja yang fleksibel. Bahkan diatur di sana juga mengenai terkait dengan upah per jam. Sedangkan terkait PHK, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, bahkan dengan pengurangan nilai pesangon. Atas dasar itulah, tidak berlebihan jika kaum buruh bersikeras agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan, tidak diberlakukan. Jangankan diberlakukan, bahkan hanya sekedar sosialisasi pun, buruh bereaksi keras. Apa yang dilakukan buruh di Semarang, Jawa Tengah adalah satu contoh. Semestinya hukum perburuhan dibuat untuk melindungi yang lemah, dalam hal ini kaum buruh. Sebagaimana yang pernah disampaikan Otto Hahn, timbulnya hukum perburuhan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pengusaha. Dengan alasan itu pula dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum perburuhan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan di antara keduanya yang timbul dalam hubungan kerja. Hal ini disebabkan cukup jauhnya perbedaan kemampuan ekonomis di samping perbedaan tanggung jawab antara pengusaha dan buruh. Dalam hal ini, pihak pengusaha dapat digolongkan sebagai pihak yang kuat, sedangkan buruh merupakan pihak yang lemah. Di dalam situasi tersebut, seorang buruh seringkali hampir tidak memiliki kuasa saat ia berhadapan dengan pemilik modal. Hal ini mengakibatkan eksploitasi terhadap buruh dapat terjadi dengan mudah, seperti jam kerja yang tidak manusiawi atau bekerja di bawah kondisi yang membahayakan keselamatan mereka. Dan jika mereka menolaknya, maka pemilik modal dengan mudah bisa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika kemudian kita menuntut agar peraturan di bidang perburuhan bersifat memberi perlindungan kepada kaum buruh sebagai pihak yang lemah. Pesan inilah yang hendak disampaikan oleh buruh di Semarang ketika mereka membubarkan acara sosialisasi terhadap regulasi yang dinilai merugikan kaum buruh. Mereka menginginkan peraturan yang memberikan perlindungan bagi kaum buruh, bukan peraturan yang justru akan membawa kaum buruh terperosok ke dalam jurang penindasan. Dalam hal ini, mestinya negara harus membuktikan
bahwa ucapan Marx yang menyebutkan bahwa hukum mencerminkan ideologi kaum borjuis adalah tidak benar. Teman-teman, untuk yang sekian kalinya kembali kita tegaskan, batalkan Undang-Undang Cipta Kerja.